warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sidenden Rapang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, nama saya Murni dari UPT SD Negeri 4 Mojong. Saya Ramla dari UPT SD Negeri 2 Mojong. Saya Sandriani dari UPT SD 5 Watan Sidendre. Selamat menyaksikan. Berangkat dalam satu tujuan, kembangkan pendidikan sidap. Bersama kita mendorong wawasan transformasi. Rekan guru yang tak kenal lelah, bergerak bersama-sama, tumbuh kembangkan keteladanan. Majulah sidapku, Brioloina Patiloa Li tengai na paraga-raga Rimon liwila papiri Resopa temangingi Nama lobo naletei Pamase dewata. Jadilah ujung tombak reformasi, wujudkan generasi maju. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini Bu Sandria? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana kalau Ibu kabarnya? Ya, alhamdulillah baik juga. Begini Bu Sandria, hari ini Ibu kan mau melakukan coaching ya? Apa Ibu sudah siap? Insya Allah Bu, sudah siap. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Murni. Jadi berhubung karena tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan sama Ibu. Yang pertama mengenai praktik coaching Ibu yang Ibu laksanakan kemarin ya Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Untuk praktek coaching yang kemarin Bu, saya itu merasa nervous ya Bu, merasa deg-degan karena ini baru awal dan belum terbiasa dengan teknik ceritanya Bu, karena itu harus sesuai ya Bu ya. Oh baik, jadi karena memang belum terbiasa, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Iya Bu. Jadi baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukannya, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Ibu Sahria masih kurang yakin di bagian mana ya Bu? Kalau itu Bu, yang saya kurang yakin itu di bagian presensnya ya Bu, yang kehadiran penuh. Karena harus fokus pada si coach ya Bu. Karena kita sebagai coach harus fokus pada coaching. Jadi kita harus menanggapi dari cerita coaching sehingga bisa menuntut si coach untuk mencari solusinya sendiri Bu, begitu. Oh baik. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu Ibu kembangkan ya Bu? Iya Bu. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang saya inginkan yaitu saya berharap agar si coaching ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia sedang hadapi Bu. Baik Bu, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silahkan Ibu dilanjutkan ya Bu. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti proses coachingnya ini dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kalau kita Bu? Alhamdulillah baik juga Bu. Kenapa nih Bu Murni ajak untuk bertemu dengan hari ini? Ya begini Bu, jadi di sini saya mempunyai sedikit masalah Bu, masalah di kelas. Masalah di kelasnya ya? Iya Bu. Kalau boleh tahu apakah masalahnya Ibu? Jadi begini Bu, jadi di kelas
siswa, Hmm. di mana siswa saya ini Bu sangat aktif. Ya. Tapi aktifnya di sini Bu, dia di sini mengganggu temannya yang sedang belajar. Begitu. Oh, jadi permasalahannya tadi ini di kelas ibu ada anak yang terlalu aktif ya Bu. Iya Bu. Jadi dia selalu mengganggu temannya begitu ya Bu. Nah, kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa ya Bu? Maksudnya kenapa anak ini begitu aktif? Ya, jadi di sini Bu saya lihat anak ini sepertinya anak ini selalu mengganggu temannya karena dia ingin mencuri perhatian. Oh ya. Dia di mana dia mengganggu temannya yang belajar, selalu menculik temannya, begitu Bu. Oh, jadi ini anak selalu mencari temannya karena dia menginginkan perhatian dari ibu atau teman-temannya begitu ya Bu. Iya. Jadi seberapa besar harapan ibu kepada anak ibu tersebut? Maksudnya apa harapan ibu terhadap anak yang aktif ini? Ya, jadi di sini Bu, yang ingin saya harapkan di mana anak ini bisa aktifnya ke hal yang positif, di mana ia tidak lagi mengganggu temannya yang belajar. Pokoknya saya menginginkan anak ini yang aktifnya ke hal yang positif. Jadi aktif hal yang positif ya Bu. Iya. Nah, kira-kira bagaimana Bu Murni mengatasi permasalahan ini? Ya, jadi di sini Bu saya mungkin akan mencoba pendekatan, di mana di sini saya akan mendekati siswa tersebut, mencari tahu mengapa anak ini selalu mengganggu temannya, selalu bermain di kelas, tidak fokus dalam pembelajaran, begitu. Jadi melakukan pendekatan ya Bu. Iya. Nah, jadi kira-kira kapan Ibu melaksanakan hal itu? Jadi setelah saya melakukan pendekatan, di sini saya akan juga memberikan beberapa tanggung jawab, Bu. Di mana tanggung jawab di sini saya memberikan tugas tambahan seperti menjadikan siswa ini menjadi ketua kelas. Jadi kemungkinan Bu setelah saya menjadikan dia ketua kelas, anak ini bisa berubah positif, berubah sifatnya ke hal yang positif, memberikan contoh yang baik kepada temannya, begitu. Jadi Ibu melakukan pendekatan, jadi ini anak diberikan tanggung jawab ya Bu, Iya. supaya dia bisa bertanggung jawab di Iya. kelasnya. Itu hal yang luar biasa ya Bu. Nah, sekarang kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu tersebut? Ya, jadi di sini Bu, yang intinya pasti dari diri saya sendiri sebagai guru, di mana saya tadi itu melakukan pendekatan, memberikan tanggung jawab, dan di sini juga saya memerlukan bantuan dari teman-temannya, di mana teman-temannya ini bisa memberikan apresiasi kepada temannya sehingga anak ini benar-benar merubah perilakunya menjadi ke hal yang positif. Begitu. Oh, jadi saling berkolaborasi ya Bu ya. Berkolaborasi dengan siswa dan guru. Bagus sekali Bu. Ya. Jadi berarti kedepannya Ibu akan saling berkolaborasi dengan antara guru dengan siswa supaya anak ini bisa berubah ke hal-hal yang positif ya Bu. Nah, sekarang dari perbincangan ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu Murni sekarang? Ya, jadi setelah melakukan coaching ini Bu, saya merasa lega dan merasa semangat untuk mengubah sifat anak tersebut ini menjadi yang dimana sifat anak ini selalu bermain di kelas, sehingga bisa menjadi memberikan contoh yang baik kepada temannya yang ke hal yang lebih positif. Begitu. Saya sangat senang sekali. Alhamdulillah ya Bu, kalau begitu saya rasa perbincangan kita ini sungguh sangat luar biasa ya Bu. Saya harap Ibu Murni mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang Ibu tadi rencanakan, bisa berubah, anak ini bisa berubah ke depannya ya Bu. Jadi saya kira sudah cukup ya Bu. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ke depannya. Jadi sudah ya Bu ya. Jadi cukup dulu waktunya untuk coach ini ya Bu ya. Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Sahria. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bu, tadi setelah saya mengamati, kita beri aplaus dulu dari kegiatan coaching Ibu dengan Ibu Sahria dengan Ibu Murni. Jadi setelah saya mengamati praktek coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Murni itu sudah
terlihat alur tirtanya Bu. Pada dasarnya di alur tirta itu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab ya Bu. Jadi terkhusus buat Ibu sebagai coach, bagaimana menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi Bu? Ya, indikator keberhasilan dari diskusi dari Cucing tadi Bu. Jadi si Cucing ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi di kelasnya, begitu Bu. Baik, jadi rencana aksi dan solusi yang disampaikan sama Ibu Murni tadi itu akan dilakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Terus kemudian Ibu Sahria ini sampaikan bahwa pengembangan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh di sini, saya mengamati bahwasanya Ibu sudah melakukannya dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching ini menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang sudah disusun lebih maksimal ya Bu. Iya, betul Bu. Terima kasih Ibu Sahria selaku coach dan Ibu Murni selaku coach atas praktek coaching hari ini, dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menyulam harapan, menggerakkan Indonesia. Singkirkan beban, raihlah peluang. Unggulkan pendidikan sigap. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Jalan negeriku, jalan sigapku. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini Ibu akan melakukan coaching ya bersama Ibu Sarian. Iya Bu. Oke, baik Bu. Jadi sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan, boleh Bu? Boleh. Baik Bu. Jadi nanti Bu pada saat Ibu melakukan coaching, antara coach dan coach saya akan mengamati sebagai pengamat, di mana di sini sih saya akan menilai sesuai dengan penilaian, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach. Kemudian juga di sini Bu, saya akan mengamati bagaimana jawaban dari coach, apakah sesuai dengan kunci dari Ibu. Dan jangan lupa Bu, nanti di sini Ibu harus sesuaikan dengan prinsip coaching, seperti ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, jadi mungkin sebelum memulai observasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, boleh Bu? Boleh. Baik Bu, jadi yang pertama Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching itu? Adapun yang ingin saya kembangkan, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching nanti, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi di sini Ibu akan mengembangkan ketiga-tiganya ya Bu dari kompetensi inti. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira dari kompetensi inti yang ketiga ini, yang manakah lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Adapun yang ingin saya kembangkan dari kompetensi inti ini yaitu mendengarkan secara aktif, di mana kalau kita mendengarkan secara aktif ini kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, oke, baik Bu. Jadi di sini Ibu akan mendengarkan secara aktif ya Bu. Baik Bu, jadi kira-kira apa indikator ketercapaian Ibu untuk hal ini? Indikator ketercapaian saya dalam hal ini yaitu saya ingin melakukan coaching dengan seorang coach dapat menemukan solusinya
solusinya sendiri dan menemukan langkah-langkah yang akan dilakukannya untuk menemukan solusi dari masalahnya. Ya, baik Bu. Jadi di sini Ibu inginkan bagaimana nanti Koci bisa menemukan solusinya sendiri dari Iya. masalah yang dihadapi. Baik Bu, terima kasih. Jadi nanti silahkan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Sandiani. Saya akan mengamati bagaimana jalannya coaching yang Ibu lakukan. Iya, Baik, terima kasih Bu. sama-sama. Assalamualaikum Bu Ramla. Waalaikumsalam Bu Sahya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Kenapa nih Bu? Ketumben mau ketemu dengan saya? Iya nih Bu, ada sedikit yang mau saya obrolin sama Ibu. Apa Ibu bersedia berbagi dengan saya? Ya, kenapa tidak? Ada apa Bu? Ini nih Bu, ada sedikit masalah di dalam kelas saya nih Bu. Terhadap murid saya Bu. Oh, jadi Ibu ada masalah di kelas Ibu. Kalau boleh saya tahu itu masalah apa ya Bu? Masalahnya ini Bu, saat saya memberikan pembelajaran, ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam belajar, ada juga siswa yang sulit menerima pembelajaran yang saya berikan Bu. Oh, jadi Ibu punya masalah ada siswanya yang kurang fokus dan tidak lemah dalam menerima pembelajaran. Jadi harapan Ibu ke depannya ini bagaimana Bu? Nah, harapan saya Bu, supaya saya mendapat solusi dari masalah tadi yang saya ini Bu, masalah saya tadi kelas. Oh, jadi Ibu mau mendapatkan solusi dari masalahnya di kelas. Iya. Jadi langkah-langkah apa Ibu yang ingin harapkan untuk penyelesaian solusinya itu? Langkah-langkah yang saya lakukan Bu, setelah saya pertanyakan kepada siswa saya tadi ini, ternyata siswa saya tadi ini kurang fokus dalam belajar karena dia lapar Bu. Dan siswa tadi saya yang lemah dalam menerima pembelajaran memang sebegitu memang Bu kemampuannya. Oh, jadi begitu ya. Jadi tadi siswanya itu kalau tidak fokus itu karena dia lapar, terus yang lemah itu begitu memang kemampuannya. Ya. Jadi maksudnya di sini bagaimana Ibu melakukan selanjutnya sehingga dia bisa fokus dalam belajar. Yang terpikirkan oleh saya Bu, yaitu saya memberikan kepada siswa tadi yang saya tadi kurang fokus karena lapar. Iya. Saya menyampaikan kepada siswa tersebut bahwa pentingnya sarapan pagi sebelum ke sekolah. Saya juga berkolaborasi menghubungi orang tuanya untuk menyiapkan sarapan pagi buat anaknya sebelum ke sekolah ya Bu. Dan bagi siswa tadi yang kurang mampu atau lemah dalam memahami pembelajaran yang saya berikan, akan saya berikan bimbingan khusus Bu, seperti itu. Ya. Jadi Ibu mau memberikan bimbingan khusus ya. Iya. Jadi kira-kira yang ingin Ibu lakukan ini kapan ya? Rencana saya Bu, untuk memberikan bimbingan khusus ini akan saya lakukan anak-anak tadi yang perlu bimbingan khusus ini ya Bu. Saya akan bimbing kalau pada saat jam istirahat atau sepulang sekolah, begitu Bu. Oh, jadi Ibu ingin melakukan bimbingan setelah pulang sekolah ya? Iya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah Ibu ini? Yang membantu saya itu tentunya kepala sekolah ya Bu, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan orang tua siswa untuk mengingatkan atau membantu membimbing anak-anaknya tersebut Bu. Ya, jadi kami cuma berharap Ibu tetap semangat, tetap memberikan bimbingan yang terbaik. Jadi saya rasa sudah cukup ya Bu. Iya Bu, makasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan untuk mendengar cerita saya Bu dan memberikan arahan-arahan yang sangat saya perlukan ini Bu. Ya, terima kasih sama-sama juga Bu Sahya. Kalau misalnya besok-besok butuh tempat curhat, saya siap. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, jadi bagaimana proses coaching tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Oke, baik Bu. Jadi setelah Ibu melakukan coaching, di sini ada sedikit pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan. Baik Bu. Oke. Jadi pertanyaan pertama Bu, kira-kira
apa yang Ibu dapatkan setelah melaksanakan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu dapatkan? Oh, jadi setelah saya melakukan coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, di mana terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang dilakukan. Kemudian saya juga menggali coaching tersebut agar coaching dapat menemukan solusinya sendiri. Ya, baik Bu. Jadi di sini Bu ada beberapa catatan pada saat saya observasi, di mana di sini tadi Ibu Ramla sudah berhasil, di mana Ibu sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur kita. Dan mana di situ sudah ada tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Di sini juga Bu, tadi saya mendengar pelaksanaan coaching di mana Ibu sudah fokus pada jawaban dari coaching, jadi sehingga di sini Ibu sudah berada pada kesadaran penuh. Kemudian di sini juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga di sini tadi coaching sudah bisa menemukan solusi dari masalahnya. Baik Bu, jadi mudah-mudahan nanti coaching selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Jadi terakhir Bu, di sini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching hari ini? Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah melakukan coaching hari ini, yaitu saya akan terus berlatih untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, saya dapat menggali informasi lebih dalam agar coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya ini. Ya, oke, sangat baik ya Bu untuk rencanaannya. Jadi di sini Ibu akan menggali terus bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga coaching ini bisa menemukan solusi dari masalah ini. Oke, baik Bu, luar biasa. Semoga setelah pelaksanaan coaching ini kita semua bisa melakukan coaching dengan baik. Terima kasih Bu untuk hari ini. Sama-sama, Bu. Rioloina patiloa Ritengahnya paraga-raga Rimoniwira papiri Lesopa temangingi Nama lobo naletei Lama sedewata. Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu, Bu Murni hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu. Bagaimana, sudah siap? Insya Allah siap. Begini ya Bu Murni, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Murni ya. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu lakukan kemarin ya Bu. Ya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Ya, jadi terima kasih Bu. Di sini setelah saya melakukan praktek coaching kemarin, alhamdulillah saya merasa lega karena saya bisa mengetahui dan bagaimana saya memberikan pertanyaan kepada coaching sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Baik Bu, jadi sudah merasa lega ya karena Iya, Bu, sudah ada sudah ada bayangannya bayangan. ya, begitu ya Bu. Nah baik Bu, untuk selanjutnya dalam proses coaching kita ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan ya Bu, Iya. yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah kira-kira di bagian mana nih yang Ibu Bu Murni kurang yakin? Ya, jadi di sini Bu, di antara yang ketiganya di sini saya bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Di situ Bu. Oh jadi memberikan pertanyaan yang Ya. berbobot ya Bu, ini yang mau dikembangkan ya Ya. Bu. Nah terakhir nih ya Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira apa yang Ibu inginkan atau harapkan dari proses coaching nanti? Ya, jadi di sini tadi yang ingin saya inginkan yaitu bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot. Jadi yang saya inginkan di sini bagaimana nanti coach ini bisa menemukan sendiri solusinya, solusi dari masalah yang dia hadapi. Bukan saya memberikan solusi, tapi dia yang menemukan solusinya sendiri. Begitu Bu. Baik Bu Murni, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching
coaching, dan saya sebagai observer akan mengamati proses coaching Ibu ya, apakah sesuai dengan alur cerita, dan tentunya di bagian yang mengajukan pertanyaan yang bobot, apakah sudah ada peningkatan, apakah sudah ada kemajuan ya Bu. Nah, silakan Bu, dilanjutkan. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Ramla. Waalaikumsalam Bu Murni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya alhamdulillah Bu Murni. Ya alhamdulillah. Jadi hari ini Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan hari ini? Begini Bu, hari ini saya mau menceritakan tentang masalah saya Bu. Apa Ibu bisa berbagi dengan saya? Ya bisa Bu. Jadi dari masalah Ibu ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Adapun yang ingin saya harapkan Bu, yaitu solusi dari permasalahan saya. Ya. Jadi kira-kira di sini Bu, bisa Ibu ceritakan apa masalah Ibu? Itu masalahnya Bu. Di sini ada siswa saya yang kurang fokus dalam belajar Bu. Di samping juga itu ada juga yang lemah dalam penerimaan materi pembelajaran Bu. Ya, jadi di sini masalah Ibu, di mana siswa Ibu ada yang tidak fokus dan ada juga yang lemah dalam mengerjakan soal dari Ibu. Ya. Ya, jadi di sini Bu, dari siswa Ibu yang kurang fokus, maksudnya fokusnya yang bagaimana Bu? Tidak fokus dari hal yang mana? Yang tidak fokusnya itu Bu, misalnya dia cuma pandangannya kosong, tidak, maksudnya sering jalan-jalan di dalam kelas, begitu Bu. Ya, jadi di sini Bu, Ibu telah mengetahui bahwa fokus siswa Ibu di sini ada yang jalan di kelas, ada yang bermain, Iya. ya. Jadi kira-kira di sini Bu, apa yang bisa Ibu lakukan agar siswa Ibu ini bisa fokus pada pembelajarannya? Rencana saya Bu yang ingin saya lakukan itu, yang tidak fokus itu, pernah sih saya tanyakan sama teman-temannya kenapa dia kurang fokus dalam menerima pembelajaran. Katanya temannya dia emosinya dia tidak sarapan baru berangkat Bu. Terus yang lemah itu dia maksudnya mungkin dia punya masalah kah atau bagaimana. Jadi selanjutnya saya akan mendekati mereka supaya dalam kedepannya dia bisa fokus dan bisa menerima pembelajaran dengan baik. Ya, jadi di sini tadi Ibu telah merencanakan di mana Ibu akan melakukan pendekatan dan menanyakan kepada siswa mengapa siswa tersebut tidak fokus. Jadi terakhir Bu, setelah Ibu merencanakan, kira-kira apa yang bisa Ibu komitmen dalam permasalahan ini? Kapan Ibu bisa melakukan hal yang Ibu rencanakan? Adapun komitmen saya yaitu saya akan melakukannya dengan terus-menerus. Kalau saya akan melakukannya tidak mengganggu jam pelajaran, misalnya pulang sekolah kah atau sore kah begitu. Ya, baik Bu. Jadi di sini Ibu sudah menemukan solusi Ibu, yaitu dengan melakukan pendekatan dan akan melakukan hal tersebut untuk kedepannya lagi. Terima kasih Bu atas kesempatannya pada hari ini. Semoga dari masalah Ibu bisa melakukan perubahan di kelas Ibu. Iya Bu, terima kasih juga Bu. Terima kasih juga atas arahannya, supportnya, begitu Bu. Ya baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam. Tadi Ibu Murni sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Ramla ya. Ya. Jadi praktik coaching Ibu tadi dengan Ibu Ramla sudah berjalan dengan baik. Sudah terlihat alur ceritanya pada percakapannya, yaitu sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu. Iya. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Ibu tadi lakukan, khususnya pada Ibu Murni selaku coach ya. Nah, menurut Ibu apa indikator keberhasilan Ibu sudah tercapai? Ya, jadi di sini setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Ramla, di sini saya tadi indikatornya di mana saya ingin bagaimana menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Jadi di sini Bu, saya telah melakukan tahap-tahap tentang alur cerita, di mana sudah menyampaikan tujuan utamanya, mengidentifikasi masalah, kemudian
kemudian menanyakan apa rencananya, kemudian bagaimana tanggung jawab untuk kedepannya. Jadi di sini Bu, alhamdulillah saya akan lebih belajar lagi tentang bagaimana saya menuntun Koci untuk menemukan solusinya. Begitu. Jadi tadi Bu, baik tadi rencananya tadi, rencana aksi dan solusinya tadi nanti Bu Ramla laksanakan di kelasnya sendiri ya Bu. Nah, kemudian tadi sebelum tadi coaching tadi Ibu menyampaikan bahwa akan mengembangkan kompetensi mengenai pertanyaan bobot ya. Di sini saya sudah mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat si coach ini menjadi lebih terbuka ya Bu, dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi sendiri. Dan juga Ibu juga ini sudah memotivasi si coach ini dalam melakukan rencana aksi yang akan disusunnya dengan lebih maksimal ya Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu Murni selaku coach dan Ibu Ramla selaku coach atas praktik coaching kita hari ini. Semoga memberikan pembelajaran pada kita bahwa menjadi seorang coach memang harus memperhatikan kompetensi ini sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach ini ya Bu. Akhirnya selesai ini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan negeriku, jalan sidratku. Jalan negeriku.